Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnan Ismail Sasindapati dari jurusan Proteksi Tanaman dan kelas HPTB dengan NIM 0508118232280006. Pada video kali ini saya akan membahas penyakit Anthracnosa pada tanaman cabai yang disebabkan oleh jamur Colectotrichum capsici. Penyakit Anthracnose pada cabai ini dapat sangat merugikan karena penyakit ini menyerang buah dan menyebabkan penurunan kualitas hasil panen. Gejala penyakit ini sendiri terlihat pada buah cabai yang berbentuk bercak cekung berwarna coklat kehitaman. Nah, bercak tersebut berkembang menjadi lingkaran konsentris yang dapat menyebabkan buah membusuk. Pada kondisi yang lebih parah, buah menjadi kering dan kemudian buah akan rontok. Selain itu, buah yang terinfeksi juga dapat menyebar pada daun dan batang. Kemudian, pada penyimpanan, buah yang terkena penyakit Anthracnose ini dapat menyebar pada buah lainnya jika disatukan pada tempat yang sama. Nah, karakteristik dan morfologi dari jamur Colectotrichum capsici ini sendiri yaitu memiliki hifa yang tidak bersekat sempurna, konidia yang berbentuk lonjong, kemudian terdapat struktur khas berupa acervulus yang dimana dapat menghasilkan spora. Kemudian terdapat ciri khas lainnya yaitu adanya seta atau rambut halus pada permukaan koloni. Nah, jamur Colectotrichum capsici ini sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam perkembangannya, yaitu ada faktor abiotik, faktor berupa kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran penyakit sangat optimal dan kemudian patogen dapat tumbuh lebih optimal. Kemudian curah hujan yang tinggi dan suhu yang optimal sehingga dapat menyebabkan penyakit ini dapat berkembang dengan sempurna pada tanaman cabai. Kemudian ada faktor biotik sendiri yang dimana pada buah yang terluka dapat menyebabkan penyakit Anthracnose ini masuk ke dalam buah dan menyebabkan patogen Colectotrichum capsici masuk dan menyebabkan penyakit Anthracnose ini sendiri. Kemudian kepadatan tanaman yang dapat menyebabkan penularan patogen lebih cepat pada tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Kemudian terdapat penanganan pasca panen yang kurang baik, yaitu terdapatnya pencampuran antara buah yang terinfeksi Anthracnose dan pada buah yang tidak terinfeksi sehingga menyebabkan penyebaran patogen ini dapat berkembang. Kemudian terdapat pengendalian penyakitnya yang dapat berupa kultur teknis, yaitu berupa rotasi tanaman dan sanitasi lahan. Kemudian terdapat pengendalian secara kimia, yaitu menggunakan fungisida. Kemudian terdapat penggunaan biologis atau agen hayati seperti trichoderma, dan kemudian dapat dilakukan pencegahan yaitu dengan cara panen tepat waktu dan menghindari terdapatnya kerusakan pada buah. Kemudian kesimpulannya, penyakit Anthracnose merupakan ancaman serius bagi produksi tanaman cabai sendiri. Pengendalian yang tepat sangat diperlukan untuk mengurangi kerugian yang ada. Kemudian harus diperhatikan beberapa faktor yang dapat menyebabkan perkembangan dari patogen ini sendiri. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.